Pak Prabowo, rakyat Bapak itu ada 280 juta orang kurang lebih. Bukan hanya si Aguan. Dan di sini setahu saya juga manusia, bukan orang hutan. Benar, Pak, betul. Ya. Kenapa Bapak biarkan penindasan dan begitu kasat mata? Jangan lupa dulu ada 2 orang kita ditangkap di Singapura, ya, itu tentara, itu cuma 2 orang itu. Lalu kita bagaimana heboh untuk bagaimana itu supaya bebas. Nah sekarang di sini ada ratusan orang. Kalau dihitung mungkin di PIK 2 ini mungkin ada puluhan ribu orang yang nasibnya sudah ditindas. Sebagaimana penjajah itu menindas rakyat. 2045 kita mau Indonesia emas, sementara masyarakat kita masih tertindas seperti ini, nggak mungkin akan bisa terjadi, nggak mungkin akan terjadi. Ini kita bisa saksikan perbedaan antara si kaya dan si miskin. Kita lihat tuh pembangunannya, bos. Kami berada Ibu ngomong nanti ya. di salah satu titik Kampung Muara, ya, yaitu di kecamatannya Teluk Naga. Bahwa kita lihat di belakang ini ada satu titik di Kampung Muara ini yang belum terselesaikan, apa itu penggantian dan penolakan warga terhadap bagaimana bangunan mereka akan dihargai 300.000. Sedangkan yang lain sudah ada yang sampai 300 dan lain sebagainya. Inilah yang mereka tolak, ya, 3 juta, 2 juta. Nah, oleh ini yang mereka tolak. Bersama saya ada kebetulan Pak Samsir, ada Pak Marwan, ada Pak Narko, dan bersama rakyat, bersama warga yang menolak terhadap tidak ada keadilan. Ya. Ini adalah wilayah sudah masuk terdampak dalam PIK 2. Ya, ini sudah PIK 2 yang kanan kiri sudah tembok, ya. Dan ini adalah jalan-jalan dan memasuki kampung yang akan segera mereka lakukan pembongkaran. Dan nampaknya apakah masih ada daya pertahanan rakyat ini untuk menolak itu? Inilah yang perlu kita sampaikan kepada Pak Prabowo, ya, biar tahu di lapangan keadaannya seperti apa ini. Ya, mungkin sebelum nanti kita minta keterangan dari warga sedikit, Pak Samsir dulu, mungkin saya Pak Samsir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang ini tanggal 16 Februari 2025 kita berada di Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga. Di tempat ini kalau di belakang ini masih kelihatan perkampungan, ya. Memang kalau di depan tuh udah dibebaskan. Nah, dari warga sini tadi disampaikan kalau memang mereka yang tanahnya udah dibebaskan tadi masih dihargai 3 juta, ya, per meter. Yeah. Kalau kita di belakang sini, ya, mereka masih bertahan karena harganya udah turun menjadi 300.000. Jadi sepertinya yang melakukan pembebasan, ya, katakanlah pembebasan terhadap wilayah sini, lahan sini, itu semena-mena terhadap nilai yang mau mereka ambil, yang mereka tentukan sendiri. Tentunya kita prihatin sekali kan ini, karena memang kalau di kiri kanan ini sudah tembok, di depan sana sudah jalan yang menuju ke wilayah barat Sungai Cisadane. Jadi di sini kehidupan masyarakatnya, ya, sudah memang udah terkepung. Jadi sebagai masyarakat, ya, saya pikir di belakang sana itu kelihatan ada apartemen Amsterdam, ya. Jadi begitu mewahnya tempat di belakang sana itu. Sementara tembok ini, rumah-rumah ini masih ada dan mereka menjadi tempat yang sangat terkepung. Saya pikir ini suatu keadaan yang sangat memprihatinkan kita sebagai warga negara Indonesia kalau masyarakat kita, terutama penduduk yang ada di nggak jauh dari ibu kota, ya, ini hanya beberapa kilometer aja dari Bandara Soekarno-Hatta. Ini masyarakatnya sudah tertindas, terkepung, dan ini juga kalau lihat dari saluran air ini udah nggak ada lagi saluran air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sini untuk kehidupan secara layak. Yang saya dengar itu kalau hujan itu akan banjir. Jadi saya pikir ini mestinya pemerintah segera tanggap, ya, dalam hal ini agar betul-betul penderitaan dari warga yang ada di sini, yang Pak, banjir terus setiap hari. Setiap hari banjir terus katanya, dan memang menuju jalan
jalan kemari pun mereka perlu jarak yang sekitar berapa kilo itu ke sana itu sampai keluar? Berapa kilo? Ada 5 kilo. Ada 5 kilo. Ya, tentunya 10 kilo menuju jalan sini kiri. Ya. 10 kilo menuju ke jalan utama ya. Sehingga mereka karena kiri kanannya sudah tembok semua. Apalagi ini jalan udah jadi Pak, bakal di panel kita. Makin terdesak. Nah, makin terpencil. Ya itu dia. Ini mau bikin jalan, Pak. Jadi Cuman betul Pak, sih, Pak, masih ada betul warga. Gimana? kalaupun PIK ini ditutup, sebagai Pak. Ini mau pengembang, ditutup. ya Kalau di nggak jalan apa-apa. jadi ini mau ditutup. PIK ini sebagai pengembang, Ini, tentunya Pak, jalan ini. tentunya pada saat dia akan melakukan pembangunan, tentunya dia sudah mendapatkan AMDAL yang dikelola oleh negara, yang sudah mendapat izin. Kalau seperti ini, sementara dia sudah terus melakukan aktivitas, masyarakat yang ada di sini tidak dipedulikan. Iya, betul, Sepertinya negara ini sudah TRS ini sudah tidak bertuan lagi. Jadi warga yang ada di Pak, sini iya, betul-betul menderita karena proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini adalah membangun daerah yang eksklusif yang terpisah dari masyarakat. Ini sebentar lagi juga akan dibatasi, dipasang tembok juga. Iya, Sehingga panel, Pak, panel. iya, Panel. bahasanya panel di sini, Iya. padahal mereka dibatasi Tembok, aktivitasnya. Sehingga saya pikir kalau pemerintah masih diam-diam saja, pemerintah tidak betul peduli dengan masyarakat yang ada di sini. Jadi Pantai Indah Kapuk 2 ini betul-betul sudah merambah dan mengambil semua lahan-lahan rakyat di sini, sementara pemerintah tidak memperhatikan sama sekali. Kalaupun dalam proses tadi yang saya katakan, kalau semua ini kan mestinya ada aturan, ada izin-izin dalam membangun katakan satu perumahan yang udah mendapat izin dari AMDAL ya. Jadi semuanya udah diperiksa, boleh dilakukan. Kalau ini sebenarnya mereka berjalan seenaknya aja. Saya pikir betul-betul pengembang ini betul-betul ya, saya pikir udah biadab betul ini ya terhadap masyarakatnya. Saya pikir pengembang ini udah sangat biadab ini kepada masyarakatnya, nggak peduli. Mereka nggak pikirkan masyarakat yang ada di sekitar sini yang udah bertahun-tahun ya ada di sini ya. Jadi itu saya pikir dengan keadaan yang sekarang ini mudah-mudahan kita ada di sini hari ini tanggal 16 Februari 2025, kita sudah 79 tahun merdeka. Kalau kita mikirkan untuk 45 tahun 2045 kita mau Indonesia emas, sementara masyarakat kita masih tertindas seperti ini, nggak mungkin akan bisa terjadi. Nggak mungkin akan terjadi. Jadi pemerintah harus turun dengan cepat untuk mengatasi masalah seperti ini. Apalagi tempat ini tidak jauh dari ibu kota, yaitu lebih kurang hanya berapa kilometer dari ibu kota. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, betapa memilukan ya. Tidak tahan kita melihat ya bagaimana yang disampaikan masyarakat tadi. Ini sangat memilukan, tinggal satu titik di Kampung Muara ini yang sudah tinggal terusir dan tidak ada penghidupan. Dari mana mereka mencari makan? Dari mana mereka mendapat penghasilan pekerjaan? Bang Samsir tadi sudah menyampaikan, beliau ini adalah penasehat hukum yang sangat setia kepada rakyat, mendampingi rakyat untuk memaparkan pada ini. Warga yang tertindas. Coba apa komentar dari Bapak Prabowo? Tidak bisa melindungi masyarakat yang tinggal terusir, sekarang sudah di tengah-tengah tembok dalam proses proyek PIK yang kalau Pak Narko mengatakan ini bukan proyek, ini adalah usaha yang biadab. Ya benar Pak, benar. Jadi mungkin Pak Mauran bisa menyampaikan apa yang telah disampaikan masyarakat tadi. Nanti bisa kita minta tolong Ibu sedikit-sedikit menjadikan penjelasan bukti. Iya, saya akan jelaskan Pak. Ini jalan ini Ya, makasih Om Lim. Jadi kami memang sengaja datang. Sudah, oke. Ya, sudah siap. Kami sengaja datang ke Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga ini. Kebetulan masih ada 2 RT, yaitu RT 18 dan 19 yang warganya masih tinggal di sini karena menolak untuk direlokasi atau dibayar ganti rugi karena harga yang akan dibayarkan itu hanya sifatnya sepihak, tidak melalui kesepakatan kedua belah pihak.
ini sudah melanggar aturan. Kalau ada transaksi jual beli mestinya dua pihak itu setuju. Nah, ini tidak. Nah, karena itu mereka masih bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat sekeliling dari tempat mereka tinggal ini sudah ditembok. Ini adalah bentuk intimidasi, teror, yang ujungnya nanti untuk mereka akhirnya terpaksa menerima tekanan dari pengembang untuk dibayar sesuai dengan yang diminta oleh pengembang. Tidak bisa lagi, karena apa? Karena memang secara sehari-hari mereka itu hidupnya sudah susah, ya. Jadi kalau bicara hak asasi manusia yang 10 pasal dalam Undang-Undang Dasar, ya, mulai dari pasal 28A sampai 28J, itu misalnya hak untuk hidup di sini mereka sudah dikriminalisasi, sudah diintimidasi, sudah diteror, sudah dipaksa. Hak untuk mendapat mata pencaharian juga sama, ini sudah tercerabut. Mereka sudah tidak bisa hidup sesuai dengan apa yang selama ini mereka jalani. Karena apa? Karena yang dilakukan pengembang membuat mereka sudah tidak punya kesempatan yang layak untuk bisa mendapatkan mata pencaharian. Belum lagi hak-hak lain saya kira yang faktanya seperti inilah adanya. Kita lihat misalnya sampai ke belakang sana itu rumah-rumah banyak yang sudah lusuh karena memang dibuat kondisinya demikian untuk nanti mereka akan akhirnya menerima paksaan dari para begundal ini, ya, rezim oligarki yang dipimpin oleh Joko Widodo dan Antoni Salim dan Aguan. Inilah kelakuan mereka, ya. Karena itu kami sengaja datang ke sini untuk melaporkan kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Minta keadilannya. Ya, mereka menuntut keadilan. Mereka ingin supaya hak asasi manusia itu ditegakkan. Tidak harus dibeda-bedakan, mentang-mentang mereka ini orang miskin, ya, tinggal di daerah kumuh, lalu dipaksa untuk menjual asetnya dengan harga sesuai dengan yang dipaksakan oleh pengembang. Ini tidak bisa diterima, ya. Ini dijamin oleh konstitusi. Jadi Pak Prabowo, Anda jangan hanya melihat ke sisi kepentingan oligarki, bisnis, investasi dan sebagainya, tanpa peduli melihat nasib rakyat yang sudah semakin sengsara hidup di sini. Ya, Anda sebagai Presiden Republik Indonesia harus berlaku adil, menjalankan kekuasaan Anda sesuai konstitusi dan peraturan yang berlaku. Jangan pilih kasih. Nah, ini faktanya ada kejadian intimidasi, kejahatan sistemik, ya, terstruktur dan masif, ya, di daerah sini. Yang dengan begitu saya kira sudah waktunya Anda menegakkan keadilan di sini dan menghukum pengembang yang sudah berlaku zolim, sudah berlaku biadab. Ya, ini faktanya masih banyak nih ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini untuk Anda perhatikan. Mereka rakyat Indonesia juga. Mereka bukan warga kelas 2. Ya, tidak ada warga kelas 1, kelas 2 di Indonesia mestinya. Tapi yang Anda praktekkan, Pak Prabowo, sekarang ini Anda lebih memperhatikan kepentingan investor semacam Aguan, Antoni Salim dibanding rakyat yang susah, yang miskin seperti ini. Ya, Anda tidak boleh seperti itu. Kalau Anda berlaku zalim seperti itu, tunggulah nanti perlawanan rakyat atau hukum Allah akan datang kepada Anda karena Anda berlaku zalim kepada rakyat. Terima kasih. Baik, saudara, kita tahu Pak Narko ini seorang tentara yang sangat tulen, ya, yang sangat geram, ya, sangat geram terhadap bagaimana perlakuan, ya, rezim kepada rakyat. Bagaimana mereka sampai memberanikan menulis tulisan seperti ini. Mereka menolak, ya, dengan dibeli bangunannya hanya 300.000 per meter. Ya, benar, Pak. Benar. Mereka tidak mempunyai penghidupan apa-apa lagi. Apa Pak Prabowo tega melihat seperti ini? Iya, Pak. Ya, saya yakin Pak Narko orang yang sangat keras gini aja mungkin tadi sudah tidak tahan menangis melihat keadaan seperti ini. Iya, Bapak Presiden Sebelum kepada Pak Narko,
mungkin 1-2 dari warga kita dengar, ya. Apa, Ibu? Kita dengar ya, Pak. Ya, Ibu. Coba. Ya. 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 Ya, Ibu. Kami ingin mendengar jeritan Ibu terhadap perlakuan proyek ini. Kampung yang sudah diperlakukan seperti binatang, tidak dizolimi ini. Ini mereka berteriak ingin menyampaikan sesuatu, ingin ditujukan kepada Pak Prabowo. Saya silakan. Ya, silakan. Ada. Iya Pak, gimana mau itu di kampung kita? Jalan mau dirubah. Jalan mau dirubah. Udah dari dulunya jalan lempeng, sekarang mau dirubah. Sekarang kalau jalan jadi di panel, di tembok kita bikin terpencil. Air ntar bikin meluap kemari. Gimana nasib kita kalau belum direkorasi? Ibu rumahnya di mana? Depan. Ini masuk gang ke sini. Iya. Lalu banjir sedang full. Anak saya ngerobok. Oh, kalau Ibu keluhannya gimana? Ya, saya minta tolong sama Bapak Presiden. Saya minta tolong bantuannya segera. Bangunan ini diselesaikan. Saya udah mengeluh lebih parah, banjir setiap hari sampai masuk ke dalam. Intinya saya ingin dipindahin tapi dengan harga yang sama, yang sesuai, yang sudah dia beli. Yang nggak dibeda-bedain. Warga depan, jangan suka dibeda-bedain. Sekarang saya mau tanya, apa salahnya, apa sebabnya desa yang depan bagus, yang ujung bagus, tengah-tengah direndahkan, diberi dengan semau-maunya. Jadi Ibu ada terpikir nggak setelah dipaksa usir di tempat kampung yang tinggal sedikit ini, kemudian mereka berpikir Ibu nanti pindah ke mana, lari kemana, bekerja apa? Nah. Ya, kalau masalah pemindahan katanya udah ada, tapi kalau masalah pekerjaan itu saya intinya pembayaran dulu dengan harga yang sesuai. Saya ingin harga rumah saya itu dibeli sama dengan harga 3 juta per meter. Bangunan baru saya ingin dibeli 2 juta per meter. Kan dia sendiri yang memulai. Kalau ada lahan kosong, bangun. Ntar saya beli dengan harga 2 juta per meter. Nah, nyatanya apa? Cuma 300 per meter. Emang saya ngebangun pakai kertas? Ya, baik. Bapak Prabowo, apakah kita membiarkan, negara membiarkan janji-janji para oligarki, para pengembang yang jahat seperti ini mendolimi rakyat? Apakah akan tidak ada tindakan kepada mereka? Mungkin Ibu menyampaikan satu. Ya, apa tuntutan Ibu? Tuntutan Ibu, apakah hanya sekedar minta ganti rugi ini atau? Iya, minta ganti ruginya yang udah sesuai sama yang udah 2 RT. Yang RT 16-17. Iya. Yang harga 3 juta 275 2,5. Iya. Baik, Pak Narko, mohon Pak Narko. Oke. Pak Senarko mana? Ya, Pak Narko. Ini tadi sudah disampaikan beberapa anggota masyarakat keberatan terhadap mereka diperlakukan semena-mena, diusir dengan akan diganti bangunannya cuma 300.000, beda dengan yang lain. Kemudian mereka tidak tahu terusir kemana, bekerja apa tanggung jawab penguasa menurut Pak Narko ini, Pak. Makasih Om Lem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk ke Kampung Muara Teluk Naga ini bingung sendiri. Di mana pemerintah Republik Indonesia? Ya. Di sini terjadi kriminalisasi, terjadi pelanggaran hak asasi manusia, terjadi penindasan. Aparat desa tidak bertanggung jawab. Polisi juga tidak bertanggung jawab terhadap adanya penindasan ini. Jadi memang di Kampung Muara Teluk Naga ini, mungkin saya ulang lagi, sudah tidak ada pemerintahan resmi Republik Indonesia. Yang ada di sini adalah pemerintahannya Kerajaan Aguan yang biadab. Ada rakyat ditindas,
dikepung dengan tembok. Ya, dikepung tembok. Tapi pemerintah daerah dalam hal ini Abdesi diam saja. Ada tanah di sebelah ini sebelumnya dibeli oleh pengembang 3 juta, ya 2,5 juta sampai 3 juta per meter. Tapi kemudian ini RT 17 dan 16 dan 17 ini diturunkan menjadi 300.000 per meter oleh pengembang yang namanya ASG. Ini kan penindasan nyata. Benar Pak, ya benar nyata, benar-benar nyata. Kemana pemerintah? Kemana Komnas HAM? Kemana polisi? Karena yang ada di sini pemerintahnya itu, pemerintah desanya udah di bawah kendali Aguan, polisi udah di bawah Aguan, Komnas HAM tidak ada. Komnas tidak. Karena itu pada kesempatan ini saya mau menuntut kepada Presiden Prabowo. Ya benar Presiden Prabowo minta bantuannya. Bapak pernah ngomong saya akan timbul tenggelam dengan rakyat. Rakyat Bapak itu bukan Aguan saja, termasuk penduduk RT 16, 18, 19 yang ada di Teluk Naga ini. Desa Muara. Sekali lagi Pak Prabowo, rakyat Bapak itu ada 280 juta orang kurang lebih. Bukan hanya si Aguan. Dan di sini setahu saya juga manusia, bukan orang hutan. Benar ya Allah, benar Pak, betul. Ya. Kenapa Bapak biarkan penindasan yang begitu kasat mata di depan publik? Tidak jauh dari bandara. Dan dari bandara jaraknya nggak sampai 30 kilo. Dari pusat kota nggak sampai 100 kilo. Karena itu saya berbicara sebagai warga negara Indonesia. Kebetulan saya juga tinggal di Banten dan ini adalah tetangga saya. Saya menuntut omongan Presiden Prabowo yang katakan akan timbul tenggelam dengan rakyat. Rakyat Bapak ini ada di sini, bukan hanya Aguan doang. Bahkan yang namanya Aguan itu rakyat biadab. Dia boleh membangun, tapi belilah dengan harga yang berlaku secara umum. Bisa pemerintah pusat dalam hal ini Pak Prabowo bayangkan, Aguan itu bisa menaik turunkan harga lahan seenak perutnya, seenak kepalanya saja. Sekali lagi saya pakai, Bapak bisa, Presiden dan pemerintah bisa bayangkan, Aguan itu bisa menaik turunkan harga lahan seenak jidatnya saja. Lingkungan tertentu dihargai dengan harga normal, kemudian yang lain tidak dibeli, ditekan, ditutup dengan tembok. Mau tidak mau, rakyat ini kan terkucilkan seperti dalam satu terowongan. Dan tempat saya berdiri ini katanya kalau sedang rob air laut bisa hampir 1 meter. Bisa hampir 1 meter. Karena saluran-saluran udah ditutup tembok. Dan semua. Jadi bukan hanya Presiden Prabowo, mungkin ini terlalu kecil. Menteri Bapak perintahkan. Menteri Bapak, termasuk Ketua Komnas HAM, suruh lihat ini. Gitu. Itulah, saya nggak cerita lagi bagaimana penderitaan rakyat sini, karena sudah kasat mata dan tadi sudah dijelaskan dengan jelas. Saya hanya nuntut omongan Presiden Prabowo yang akan timbul tenggelam dengan rakyat. Silakan Bapak kalau nggak mau di sana tenggelam dengan rakyat Muara, Kampung Muara. Jangan timbul dengan Aguan, tapi tenggelam dengan rakyat Kampung Muara. Dan saya tahu di sini juga manusia seperti kita. Itulah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Pak Prabowo nggak budak dengar omongan rakyat. Saya mewakili omongan rakyat di sini. Ya. Mudah-mudahan nggak buta juga. Cukup banyak sini, ribuan, 1000-an ada. Tertutup oleh temboknya perumahan Aguan. Ya, tertutup. Dan yang lain-lain. Banyak sekali janji Bapak kepada rakyat. Sekali lagi Pak Prabowo sudah cukup banyak janji Bapak kepada rakyat. Sekarang kami minta implementasi atau pelaksanaannya. Pertama adalah pembatalan
PIK 2 sebagai proyek tipu menipu dan tindas dan menindas rakyat dan lain yang begitu banyak. Ini hanya sebagian kecil. Di luar PIK 2 ini, di sebelah barat Kali Cisadane juga terjadi penindasan dan perampasan lahan rakyat yang sama biadabnya. Itu juga rakyat Bapak, Pak. Itu juga rakyat Bapak. Mereka itu yang di sana di barat Kali Cisadane bukan orang hutan, apalagi babi hutan, enggak, rakyat juga. Manusia juga. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada ini. Intinya saya menuntut kepada Presiden bersikap adil. Bersikap adil. Rakyat Bapak itu banyak. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Om Lem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Prabowo, ya. Ingatlah azab Allah yang akan menimpakan kepada Bapak, pada kita sekalian apabila tidak berlaku tidak adil. Ini jeritan-jeritan masyarakat di sisa-sisa terakhir di kawasan PIK 2 ini. Mereka ingin terusir dengan belum ada kepastian akan diberi uang berapa bangunannya mau dihancurkan, ya. Maka kami tambahkan satu bukti lagi, ya, dari fakta cara pembebasan, cara mengusir rakyat ini, ya, dari Pak Samsir mungkin silakan Pak Samsir. Udah ada listnya lebih bagus. Ada listnya ya. Ya. Ini di tangan saya ini ada AJB yang telah dibuat puluhan tahun yang lalu. Sini, jadi orang tuanya yang buat ini AJB. Iya. Tanah seluas 186. yang ini udah 30-40 tahun yang lalu mungkin ya. Iya betul, itu peninggalan orang tua saya. Peninggalan orang tua, ada AJB-nya. Jadi ada AJB-nya. Sementara pada hari ini hanya ditawari, memang warga udah sepakat. Jadi lahannya itu dihitung aja. Jadi lahannya itu dihitung katakanlah 186 dikali bangunan yang ada. Warga sepakat. Tapi tentunya warga sini juga nggak punya kemampuan ya untuk membangun rumah kelas 1 ya. Jadi di sini kelas 1 ini bangunannya kelas 1 250 juta ini. 250 juta. Enggak, itu kapan? Harga kapan? Ini ada tabel. Kemudian yang sekarang ini bangunan baru ini yang sekarang ini yang baru dibangun seperti dia ini. Ini 300.000. Nah, seperti ini yang ditawari 300.000. Betul. Ya. Dulu berapa? Dulu ada yang dipukul rata, yang udah digusur, itu 3 juta. Jadi sebagai bukti kalau pemilik lahan ini adalah orang tua ibu Pak Pian ya tadi ya. Pak Pian, orang tua ibu ini yang udah puluhan tahun dengan ada AJB-nya, sekarang mau dibebaskan seharga 300.000 per meter. Ini tentunya warga keberatan. Ini bukti. Ini bukti yang akan kita bawa, ini bukti untuk kita perjuangkan. Kalau saya pikir, nah ini saya juga sampaikan ya, karena saya lawyer HAM ya. Kalau ibu-ibu yang ada di sini kan terekam semua ya. Kalau ada apa-apa, katakanlah orang yang tidak berhak mengancam atau mengintimidasi atau apapun, lapor ke saya. Lapor ke saya. Itunya aja nomornya. Ya, lapor ke saya. Karena ini adalah suatu praktek yang memang kejam ya. Kejam sekali. Orang yang udah puluhan tahun punya hak. AJB punya rumah yang ditempati seluas 186, 300.000. Berapa tuh harganya jadinya? Berapa? 300 kali 30 ya. 50 juta. Jadi rumah apa Pak? Harga segitu coba 50 juta. 50 juta dapat di mana dia? Sementara dia yang ada di sini, mata pencariannya ada di sini. Sehingga dia tentunya akan terusir begitu aja dan tidak betul-betul tidak merasakan dia berada di tempat ini yang sebelumnya. Ini kan daerah yang mahal ya. Kalau lihat apartemen itu. Itu coba. Itu mereka itu per meternya itu 50 juta. Kenapa rakyat harus diberi segitu harganya? Nah, rakyat di sini yang sudah puluhan tahun hanya punya satu rumah, hanya berapa tadi? 50 juta ya? Iya. 50 juta. Begitu kejamnya. Apa 50 juta? Anaknya 12 orang. Jadi bikin rumah
Coba dipertahankan ini udah ada list dari desa keluarga list. Ya Pak, Ini ada, ya, berarti kades terlibat. ya. Ini katanya dari PT Pak, ini benar enggak? Bukan. Ya. Saya mau tanya, apakah ini list asli apa palsu? Oke. Katanya ini benar dari PT Bapak Agung Sedayu. Kalau emang ini palsu, tolonglah. Ya. Aguan yang kurang ajar di sini. Ya, kalau emang ini dari PT, saya mohon Pak diperbaiki. Apakah benar, saya minta penjelasannya dengan sejelas-jelasnya. Oke, Ya, Pak. hari ini tanggal 16 Ya. saya mengadvokasi bapak-bapak ibu yang ada di sini Ya. untuk memperjuangkan Betul. Akan Setuju? saya perjuangkan Setuju. peninggalan orang tua saya Pak. supaya masyarakat yang ada di sini betul-betul haknya bisa Ya, mereka biar dapati. kembali, ya, biar Baik. Dan kembali mereka harga juga yang bisa sama. berkehidupan layak. Karena tadi ada ibu yang anaknya sampai 12 dengan yang mendapat rumahnya sepet. Ya, katakan cuma 50 juta ya dapat apa. Sementara sekeliling kita ini kita lihat betul-betul bangunan-bangunan yang mewah yang ditawarkan, kita lihat juga Iya, harganya itu harganya berapa, puluhan juta per meter. Jadi tentunya saya akan ambil masalah ibu-ibu bapak di sini untuk saya tangani. Iya, betul. Jadi setuju apa tidak? Oke, Ya. jadi itu. Baik, Ambil. baik Pak Prabowo ya. Berada di pihak mana lah ya, Bapak Prabowo sebagai presiden, di pihak rakyat atau di pihak oligarki yang begitu kejam. Ternyata penjajahan ini sudah direncanakan jauh-jauh berapa puluh tahun yang lalu. Dan sekarang terlihat tadi ada apartemen yang harganya berlipat-lipat. Apakah tidak layak mereka harus dipindahkan ke apartemen yang untuk dibangunkan itu, bukan malah mengusir, dan mereka sudah tidak mengerti nasibnya ke depan ya. Mungkin Pak Ismet sebagai pemerhati sosial bisa menambahkan sedikit untuk disampaikan kepada Bapak Prabowo. Ya, ini untuk kesekian kalinya terjadi, bisa dibilang tragedi kemanusiaan ya di bumi pertiwi, bersebelahan dengan Jakarta sebagai ibu kota. Nah, kami berharap yang hadir di sini di Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, menghimbau kepada para tokoh, ulama, kiai, aktivis untuk bersatu membela saudara-saudara kita rakyat Banten. Ini menjadi sesuatu yang sangat kejam ya dalam Indonesia yang sudah merdeka 80 tahun. Masih ada tindakan-tindakan ya, sikap-sikap biadab sebagaimana VOC dulu menjajah Indonesia. Apakah Presiden Prabowo akan membiarkan ini semua terjadi? Ini sangat kelewatan dan tidak pantas ya seorang presiden membiarkan rakyatnya sendiri. Ya, sementara Anda mengaku dipilih oleh rakyat. Di mana pembelaan Anda kepada rakyat Indonesia? Jangan sampai Anda melanggar konstitusi negara ini yang sudah diperjuangkan oleh para ulama, para syuhada, para pahlawan revolusi Indonesia. Ya, kami berharap ini menjadi perhatian utama, pemerintahan Presiden Prabowo untuk melakukan pembelaan dan jangan membiarkan para oligarki seperti Aguan, Antoni Salim, dan tentunya ujung dari semua ini adalah kebijakan mantan Presiden Joko Widodo yang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia. Demikian yang saya bisa sampaikan. Ya, baik. Baik, Pak Samsir, kami ucapkan terima kasih ya ibu-ibu sekalian. Pak Samsir berjanji akan membantu advokasi terhadap kehinaan perjuangan ini. Insya Allah kita berakyat bersama masyarakat di sini akan memperjuangkan ini dan menunjukkan bagaimana kejahatan oligarki, kejahatan penguasa yang dipimpin Jokowi pada saat itu ya. Yang sampai dikatakan oleh Bapak Mulyadi, ini adalah pemimpin yang dikirim dari penduduk neraka ya. Tolong kita perjuangkan ya. Jangan sampai terjadi kehinaan disengsarakan rakyat ini. Insya Allah kita akan perjuangkan dan semoga Pak Prabowo andai kata serius untuk membela rakyat, Anda akan didukung oleh seluruh rakyat, tidak menanaktirikan orang-orang yang berada di sekitar sini. Ya, ini akan saya sampaikan terakhir, Pak Marwan, silakan. Ya, makasih Om Lim. Saya kira tadi sudah sangat jelas apa yang terjadi di sini. Kezoliman, penindasan kepada rakyat yang memang tidak berdaya. Tapi ini bisa terjadi kenapa? Karena aparat negara, aparat penegak hukum, wakil-wakil rakyat baik di pusat dan di
daerah itu memang sudah tidak peduli dengan rakyat ini gitu. Jadi karena itu memang rakyat harus bangkit. Harus bangkit sama-sama, mari kita ingatkan Presiden Prabowo, lalu partai-partai yang berkuasa ya. Jangan justru Anda masih jauh sudah bicara mau memenangkan Pilpres 2029. Koalisi, gimana dengan rakyat ini? Coba perhatikan kehidupan mereka. Anda cuma memikirkan kepentingan perut dan nasib Anda sendiri, oligarki, tanpa peduli dengan nasib rakyat yang sudah ditindas. Ya, jangan lupa dulu ada 2 orang kita ditangkap di Singapura ya, itu tentara, itu cuma 2 orang itu. Lalu kita bagaimana heboh untuk bagaimana itu supaya bebas. Nah, sekarang di sini ada ratusan orang. Kalau dihitung mungkin di PIK 2 ini mungkin ada puluhan ribu orang yang nasibnya sudah ditindas sebagaimana penjajah itu menindas rakyat. Itu ada di tidak jauh dari ibu kota di Banten ini. Ya, karena itu saya kira mari Anda jangan mikirkan apa yang Anda akan dapat, Anda genggam kekuasaan oligarki tanpa peduli rakyat yang sedang menderita yang dijajah oleh para oligarki yang dipimpin oleh Joko Widodo, Aguan, dan Antoni Salim. Sudah waktunya rakyat untuk bangkit dan sudah waktunya kita menagih janji-janji Prabowo. Jangan cuma omon-omon. Ya, ini istilah dari Pak Prabowo, kita kembalikan ke Pak Prabowo. Kalau Anda biarkan mereka terus ditindas, Anda hanya omon-omon dan tidak pantas untuk bicara Pilpres 2029. Sampai 2025 saja, akhir 25 aja Anda tidak pantas kalau demikian. Kenapa? Karena Anda hanya omon-omon. Nah, karena itu kita ingatkan baik-baik, janganlah omon-omon, datanglah ke daerah, terutama di PIK 2 ini rakyat sudah sangat menderita, dan kami ada di Desa Muara, di Kecamatan Teluk Naga, ini masih ada fakta, silakan rakyat diperhatikan, mereka akan bicara, Anda bisa menemukan bahwa fakta di lapangan itu seperti yang ada sekarang ini. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Sebagai pesan terakhir, kami sampaikan bahwa rakyat Keramat ya, Keramat Muara menolak dan minta keadilan. Ya. Kami buat yel-yel, Kampung Keramat menolak penindasan dan meminta keadilan. Betul. Sekali lagi, Kampung Keramat, Kampung Muara minta keadilan dan ditegakkan. Ya. Betul. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.